Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, segala puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita pada hari ini bisa melanjutkan kembali kuliah yaitu pendidikan Pancasila ya, pendidikan Pancasila pertemuan yang kedua mengenai sejarah perumusan Pancasila ya, sejarah perumusan Pancasila. Nah, ini sembari menunggu teman-temannya yang sedang bergabung ya. Mungkin ada yang ingin atau yang nanya sih harusnya ada yang presentasi nih ya. Dipersilakan ya presentasi. Gimana? Kenapa tiba-tiba menjadi membisu semua ini? Maaf, presentasi yang mana, Pak? Yang tugas itu ada yang mau dipresentasiin nggak? Yang tugas kemarin di apa tuh LMS itu? Yang LMS bukan PPT yang kemarin Bapak kasih ya, Pak? Iya, yang di LMS saja. Yang penerapan sila-sila dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Ada yang disampaikan? Ayo, silakan, nggak usah rebutan. Nah, mungkin Abi Nugroho ini yang tidak di-unmute, silakan. Ayo teman-teman, nggak ada suaranya, Abi yuk. Ini dijelasin aja, Pak. Membaca aja nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Yang kemarin tugas yang di LMS kan, Pak? Yang kemarin ke email. Iya. Oh ya. Ya udah saya aja deh, Pak. Oke. Bagaimana pengaplikasian Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Dari sila pertama, penerapan Pancasila yang ke-1, pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pertama, kita percaya serta bahwa takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Lalu, menghormati antar pemeluk agama. Lalu, menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama. Tidak memaksa satu agama untuk ke agamanya yang lain. Tidak rasis terhadap pemeluk agama. Lalu ada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, sikap saling mencintai, menghargai, dan menghormati sesama manusia. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran serta keadilan, menjadikan manusia sebagaimana manusia, tidak menjatuhkan sesama manusia. Lalu yang ketiga ada satu Indonesia, yaitu cinta tanah air, menjaga persatuan dan kesatuan, menggunakan atau mencintai produk dalam negeri, rela berkorban demi kepentingan bangsa, memajukan sosialisasi dan kesatuan bangsa, bangga menggunakan bahasa persatuan. Lalu ada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama ada keputusan diambil secara mufakat, bersifat kekeluargaan, meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab para pengambil keputusan, meningkatkan kecintaan usaha, tidak memaksa kehendak orang lain, tidak melakukan paksaan agar orang tersebut menyetujui apa yang dikatakan oleh kita atau yang kita lakukan, menghormati hasil musyawarah meskipun bertentangan dengan pendapatnya. Lalu yang terakhir ada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, penerapannya meningkatkan kepekaan sosial dengan mengadakan kegiatan yang dapat membantu sesama, yaitu bakti sosial, donor darah, amal, dan lain-lain. Lalu ada berusaha adil dalam aktivitas apapun, tidak mengganggu orang lain dengan apapun, menghargai karya atau hasil karya cipta yang dimiliki orang lain, berani memperjuangkan keadilan baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Lalu yang terakhir, bersikap netral, tidak memilih antar suku ini atau itu, dan tidak rasis. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Fitriandini ya atas
presentasi singkatnya ya yang tadi. Teman-teman yang lain boleh silakan. Ayo, jangan rebutan. Nah, udah mulai open mic ya, silakan. Ada lagi mau presentasi, silakan. Anissa Bunga tadi open mic ya. Enggak, Pak. Tadi belum ke pencet mute. Saya kira mau presentasi. Fitri Andini ya, tadi ya. Terima kasih ya Fitri Andini. Lalu Ya, Pak. Terima kasih juga, Pak. akan dapat nilai lebih ya. Ini karena kita ke depannya juga SCL ya, Student Center Learning ya. Itu berfokus pada studentnya, pada mahasiswanya. Oke, mungkin daripada menghabiskan waktu ya, lebih baik saya mulai saja materinya, yaitu mengenai pendidikan Pancasila. Yang kedua mengenai Pancasila dalam arus sejarah atau sejarah dalam Pancasila ini ya. Mudah-mudahan lancar. Bismillah. Oke, pendidikan Pancasila. Nah, menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Nah, Pancasila itu dirumuskan oleh badan yang bernama BPUPKI ya, yaitu Badan Perumusan untuk Persiapan Kemerdekaan Indonesia ya. Yang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni ya. Sampai dengan 1 Juni 1945 oleh BPUPKI dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang ya pada 29 April 1945 dengan jumlah anggota 60 orang. Badan ini diketuai oleh Dr. Rajiman Wedyo Diningrat yang didampingi oleh 2 orang ketua muda, yaitu wakil ketua yaitu Raden Panji Suroso dan Ichibanges ya, orang Jepang ya. Memang ya sejarahnya dulu memang Jepang mendukung ya untuk memberikan kemerdekaan pada Indonesia. Hanya saja nanti ketika di lapangan ya terjadi sesuatu yang di luar dugaan, yaitu adanya vacuum of power ya. Di satu sisi Jepang diserang oleh sekutu ya. Ketika Jepang melakukan penyerangan ke Pearl Harbor itu ya. Pearl Harbor, tahu film Pearl Harbor itu yang Jepang menyerang Hawaii ya kalau saya. Dan dibalas dengan dijatuhkannya bom atom ya di di Nagasaki ya. Di 2 tempat ya di negara Jepang tersebut menyebabkan Jepang kehilangan kekuatannya ya. Sehingga jangankan dia mengurus kemerdekaan Indonesia ya. Untuk negara sendiri itu pun juga mereka sedang kewalahan ya. Sehingga terjadi the vacuum of power ya pada saat-saat bulan Agustus ya. Sehingga pada saat itu sangat berbahaya apabila Indonesia tidak langsung mengambil langkah cepat untuk memproklamirkan kemerdekaan. Karena pada saat itu sekutu yaitu Belanda ya, Inggris dan lainnya itu berusaha kembali menjajah Indonesia ya. Nah, pada tahun 1945 ini adalah tahun-tahun yang cukup genting ya karena di satu sisi Jepang mulai kehilangan kekuatannya ya. Di sisi lain adanya pihak sekutu yang kembali ingin menjajah kembali Indonesia. Nah, apabila tidak segera diumumkan kemerdekaan, maka dikhawatirkan akan kembali terjajah kembali ya. Nah, BPUPKI dilantik oleh Letjen Kumakichi Harada, ya Panglima Tentara ke-16 Jepang di Jakarta pada tanggal 28 Mei 1945. Dimulailah sidang pertama dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara pengusul calon dasar negara ya dalam sidang BPUPKI ya dari Insinyur Soekarno yang berpidato pada tanggal 1 Juni 1945 ya.
Nah, jadi masing-masing tokoh ketika itu dipersilakan untuk memberikan atau mengutarakan pendapatnya mengenai dasar-dasar negara. Nah, yang pertama itu adalah Insinyur Soekarno ya, yang berbunyi nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga ada mufakat atau demokrasi ya, yang keempat ada kesejahteraan sosial, yang kelima ada ketuhanan yang berkebudayaan ya. Ini menurut Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni. Ini ada yang lainnya juga ya. Oh, dia hanya mengambil punya Soekarno saja ya, karena ada juga negarawan lain yang juga mengutarakan Pancasila ya. Cikal bakal yang menjadi Pancasila. Nah, lalu yang kedua adalah periode perumusan Pancasila. Nah, periode perumusan Pancasila ini yang dikemukakan oleh Badan Persiapan untuk Kemerdekaan Indonesia ya, BPUPKI ya. 16 Juli 1945 adalah setujunya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta ya. Nah, Piagam Jakarta itu yang pertama itu dia ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya ya. Yang pertama ya, yang kedua itu sama kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Piagam Jakarta ini adalah naskah pernyataan kemerdekaan Indonesia ya pada alinea keempat ya. Nah, negara berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa gitu kan ya. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada tanggal disahkannya pada tanggal 18 Agustus 1945 ya. Nah, sebenarnya Pancasila itu dilahirkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Kenapa? Karena Pancasila itu tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 ya. Lalu periode pengesahan Pancasila ya. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus ya. Pada tanggal 18 Agustus 1945, nah, PPKI melakukan sidang untuk menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia, yaitu bangsa yang merdeka ya. PPKI merupakan panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang beranggotakan 21 orang dan jumlahnya bertambah saat 6 orang masuk dengan jumlah keseluruhan 27 orang, dan sidang tersebut menghasilkan keputusan-keputusan penting yaitu perumusan Pancasila ya. Nah, ini 5 dasar negara yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno tadi ya. Sebenarnya ada lagi yang lain ntar ya. Oke, ini udah tadi ya. Oh, langsung. Nah, ini perumusan Pancasila sebagai berikut. Ketuhanan yang Maha Esa, ini yang sekarang ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini perumusan Pancasila. Sudah tanggal 18 Agustus ya. Sebenarnya asal diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pancasila sejarah bangsa Indonesia. Nah, kenapa? Pemaparan tentang Pancasila sebagai identitas dapat ditemukan dalam bentuk bahasan sejarah bangsa Indonesia maupun dalam bentuk bahasan tentang pemerintah Indonesia. Asad Ali dalam buku Negara Pancasila dan Kemaslahatan Berbangsa mengatakan bahwa Pancasila sebagai identitas kultural dapat ditelusuri dari kehidupan agama yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Karena tradisi dan kultural dapat ditelusuri melalui peran agama yang besar seperti peradaban Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. Ya, nah ini bagaimana pemaparan Pancasila. Lalu yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku dan perbuatan bangsa.
ya. Nah, ini dikatakan sebagai kepribadian, yaitu bangsa yang berketuhanan, ya, bangsa yang mempercayai adanya Tuhan, ya, bangsa yang berkemanusiaan, yang melakukan tindak lakunya sesuai dengan tindak laku manusia, ya, bangsa yang bersatu, ya, bangsa yang merakyat, ya, dan bangsa yang memiliki adil, yaitu tidak membeda-bedakan seseorang di depan hukum, ya, dan juga tingkah laku dan perbuatan berbangsa. Ada ya. Oh ya, assalamualaikum Pak. Maaf tadi wifi mati ya. Oke ya, siapa nih Hasan ya? Lalu yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup berbangsa, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman hidup bermasyarakat dan berbangsa dan menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan nyata ya, menurut Bakri ya tahun 1994 halaman 198 ya. Nah, ini Pancasila sebagai pandangan hidup ya. Nah, jadi kita sebagai bangsa Indonesia ya yang tinggal di wilayah Indonesia menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup, yaitu kita dalam berkehidupan ini harus memiliki adanya kepercayaan kepada Tuhan ya, kepada Tuhan yang Maha Esa ya, lalu berkemanusiaan ya, berkemanusiaan yang adil dan beradab ya. Ya, berkemanusiaan itu melakukan tindak laku manusia ya yang adil ya, yang adil dan juga beradab ya. Nah, memiliki sopan santun ya. Lalu menjadi bangsa yang bersatu ya. Bersatu itu menjalin persaudaraan ya, menjalin persaudaraan. Sehingga kita dapat semuanya menjadi bangsa yang memiliki hikmat kebijaksanaan ya. Lalu Pancasila sebagai jiwa bangsa ya, sebagai jiwa bangsa. Sebagaimana dikatakan oleh Von Samingi ya, dalam setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing yang dinamakan dengan Volksgeist, jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila telah ada sejak dahulu kala bersama dengan adanya bangsa Indonesia yang jadi menjadi satu kesatuan ya, menjadi satu kesatuan. Nah, jadi bangsa Indonesia ini telah lama memang memiliki jiwa Pancasila ya, yaitu jiwa yang berketuhanan ya, jiwa yang berkemanusiaan, jiwa yang berkeadilan ya, jiwa yang beradab, jiwa yang bersatu menjalin persaudaraan, jiwa yang memiliki hikmat kebijaksanaan ya, lalu jiwa yang berkeadilan bagi seluruhnya ya. Lalu Pancasila sebagai perjanjian luhur ya. Perjanjian luhur artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh pendiri negara atau political consensus sebagai dasar negara menurut Bakri ya. Lalu menggali sumber historis sosiologis sosiolitis tentang Pancasila dan kajian sejarah. Sumber historis Pancasila dan sumber sosiologis Pancasila dan tiga sumber politis Pancasila. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah Indonesia untuk masa depan ya. Nah, esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa merupakan filosofis Groundslack ya dan Weltan Sahung ya. Pancasila dikatakan sebagai filsafat negara karena mengandung agama, budaya, dan adat istiadat. Lalu urgensi Pancasila dalam kajian sejarah Indonesia, Pancasila sangat penting dalam sejarah Indonesia dikarenakan pengidentikan Pancasila dengan ideologi ya. Ya, inilah yang mengenai Pancasila ya. Sedikit ulasannya. Memang kita sebenarnya pertemuan ini tidak lagi terfokus pada dosen ya, melainkan kepada mahasiswa ya, kepada mahasiswanya. Nah, terfokus pada mahasiswanya, keaktifan mahasiswanya, ya mungkin memang teman-teman ini masih semester 1 ya, memang jadi lebih kepada pemberian tugas mandiri ya, pemberian tugas mandiri.
Dengan tugas mandiri. Mungkin tugasnya ya untuk pekan depan ya. Untuk pekan depan tugasnya itu adalah melakukan resume ya, resume menurut bahasa masing teman-teman ya. Dengan tulisan tangan ya, dengan tulisan tangan di kertas ya, lalu di-scan dan mungkin nanti di-emailkan kembali seperti kemarin boleh ya, di-emailkan kembali. Nah, nanti tugasnya di LMS juga akan saya tulis lagi ya untuk yang kedua ya. Pertemuan yang kedua ini. Mungkin itu ya. Ada yang ingin dipertanyakan teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan? Untuk absen ya. Absen nanti biasa ya nulis komentar ya. Nulis komentar di link ya yang nanti akan saya share ya. Oke ya. Nanti silakan ditulis komentarnya. Tidak usah di-subscribe lagi ya karena sudah ya. Nanti malah jadi batal. Oke. Teman-teman ada yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan teman-teman? Tidak, Pak. Lebihnya lumayan paham. Oke, kalau memang tidak ada, ya kita akhiri ya. Baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.